Seorang putri tinggal di kastil mewah. Dia baru berusia 14 tahun, tapi dia sangat manja dan murung. Suatu kali dia menemukan sesuatu untuk bulan April yang akan datang, dan ada bunga musim semi di pesta tahun baru. Dia mengeluarkan keputusan di mana dia mengumumkan awal musim semi, dan berjanji untuk dengan murah hati memberi hadiah kepada orang yang membawa tetesan salju ke istana. Di sebuah rumah kecil di pinggiran kota tinggal seorang ibu tiri bersama putri dan putri tirinya. Putri tiri adalah gadis yang sangat manis dan baik hati, dan namanya Masya. Ibu tiri dan putrinya sangat malas dan marah, dan dengan segala cara mereka menyakiti gadis malang itu. Mereka benar-benar ingin menerima hadiah yang dijanjikan oleh sang putri, tetapi mereka tidak dapat memikirkan di mana mendapatkan tetesan salju di musim dingin. Wanita tua itu memutuskan untuk mengirim Masya ke hutan untuk membawakan mereka bunga musim semi. Putri tiri mulai memohon kepada ibu tirinya untuk mengasihani dia, karena di luar gelap dan dingin. Dan jenis tetesan salju apa yang bisa ada di musim dingin? Tapi wanita tua yang rakus itu tidak mau mendengar apapun. Dia memberikan keranjang yang lebih besar dan mengusir Masya keluar dari pintu. Gadis yang membeku sangat ketakutan di hutan yang gelap. Tiba-tiba, di kejauhan, dia melihat cahaya. Dia senang dan pergi menemuinya. Ternyata itu adalah kobaran api besar, dan 12 orang menghangatkan diri di sekitarnya. Dengan mengumpulkan keberanian, gadis itu mendekati mereka dan memberitahu mereka bahwa ibu tiri yang jahat telah memaksanya pergi ke hutan dan mengumpulkan tetesan salju. Ternyata itu 12 bulan. Saudara-saudara merasa kasihan pada Masya, dan mereka memutuskan untuk membantunya. Saudara April melafalkan mantra, dan tiba-tiba musim semi datang di hutan dan di tempat terbuka. Salju mencair, rumput hijau muncul, tetesan salju bermekaran. Gadis itu mulai mengumpulkan bunga dan segera mengisi keranjang besar dengannya. April muda sangat menyukainya, dan dia memberinya cincin ajaib. Jika masalah terjadi, dia harus dilempar ke tanah, mantra dilemparkan, dan semua 12 bulan akan datang untuk menyelamatkan. Masya berterima kasih pada mereka dan pulang. Ketika gadis itu membawa pulang tetesan salju, ibu tiri dan putrinya sangat terkejut dengan hal ini. Masya sangat lelah karena perjalanan, dan langsung tertidur lelap. Kakak tirinya curiga ada yang tidak beres. Saat gadis itu tidur, dia menemukan cincin ajaibnya, dan membawanya ke dirinya sendiri. Setelah bangun, putri tiri menemukan kehilangannya. Dia mulai memohon untuk mengembalikan cincin itu, tetapi ibu tiri dan putrinya tidak mau mendengar apapun. Mengambil sekeranjang tetesan salju, mereka bergegas ke istana kerajaan. Ada pohon tahun baru yang dihias dengan indah di istana. Tetapi perayaan yang akan datang sama sekali tidak menyenangkan putri yang berubah-ubah. Dan hanya ketika ibu tiri dan putrinya membawakannya sekeranjang tetesan salju, sang putri mengubah amarahnya menjadi belas kasihan. Ibu tiri tidak dapat menjawab dengan jelas dari mana bunga itu berasal, dan dia harus mengakui bahwa putri tirinya telah mengumpulkannya. Sang putri segera memutuskan untuk pergi ke padang rumput dengan tetesan salju. Dalam perjalanan, dia memandangi Masya yang malang, sehingga dia akan menunjukkan padanya tempat dia memetik bunga. Gadis itu berkata dia akan menunjukkannya, tetapi hanya jika cincin itu dikembalikan padanya. Dari sikap kurang ajar tersebut, sang putri marah dan membuang cincin itu. Tapi putri tiri berhasil membaca mantra. Segera angin kencang bertiup, guntur bergemuruh, dedaunan jatuh dan salju mulai turun. Orang tua Januari muncul di hadapan mereka. Dia mengundang semua orang untuk membuat satu keinginan. Karena takut, sang putri ingin berada di istana secepat mungkin. Masya membuat harapan bahwa semuanya akan kembali ke tempatnya pada waktunya. Musim dingin, di musim dingin. Musim panas, di musim panas. Ibu tiri dan putrinya begitu beku sehingga mereka menginginkan mantel bulu dari bulu apapun, bahkan dari seekor anjing. Mengatakan ini, wanita rakus segera berubah menjadi anjing. Mereka diikat ke kereta luncur di mana sang putri akan pergi ke istana. Masya berterima kasih kepada saudara-saudara atas bantuan mereka. Mereka berjanji untuk mengubah ibu tiri dan putrinya kembali menjadi manusia, tetapi hanya jika mereka patuh. Berbulan-bulan memberi gadis itu kereta luncur besar yang indah, yang diikat oleh kuda lincah. Melihat mereka, sang putri meminta tumpangan ke istana. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya sang putri mengucapkan kata tolong. Dan Masya dengan senang hati setuju. Suatu hari, semua hewan di peternakan dibiarkan tanpa makanan. Kemudian seekor ayam betina kecil memutuskan untuk pergi ke ladang dan mencari sesuatu untuk dimakan. Sedih rasanya berjalan sendirian, jadi ayam betina pergi ke sapi dan mengajaknya jalan-jalan bersama.
Tetapi sapi itu tidak mau pergi kemana-mana, dan karena itu berkata bahwa dia sangat kepanasan dan dia akan tetap di peternakan. Kemudian ayam pergi ke babi, tetapi dia tidak ingin meninggalkan genangan airnya yang sejuk. Jadi ayam itu memutuskan untuk meminta bantuan anjing itu, tetapi dia ingin tetap tinggal di kamarnya. Akhirnya ayam pergi ke bebek. Setelah berpikir sejenak, dia juga menolak untuk meninggalkan kolam. Tidak ada yang mau pergi dengan ayam, jadi dia harus mencari makanan sendiri. Jadi seekor ayam berjalan melintasi ladang dan menemukan beberapa butir gandum. Dengan gembira, dia kembali ke pertanian dan memutuskan untuk menanam benih yang dia temukan. Si ayam mengira bahwa teman-temannya bisa membantunya. Dia menunjukkan biji-bijian kepada sapi dan menawarkan untuk menanamnya bersama. Tapi sapinya masih sangat panas. Kemudian ayam itu naik ke babi, tetapi dia menolak untuk membantu. Jadi ayam itu beralih ke anjing itu, tapi dia tidak mau meninggalkan biliknya. Ayam terakhir meminta bantuan kepada bebek, tetapi dia memutuskan untuk tetap tinggal di kolam favoritnya. Dan ayam itu harus menanam bijinya sendiri. Minggu-minggu berlalu, hujan mulai turun, dan benih bertunas. Akan ada gunanya menyiangi mereka. Kemudian ayam bertanya kepada teman-temannya siapa yang bisa membantunya. Sapi itu berkata hari ini hujan. Babi tidak mau bergerak. Anjing itu takut kotor, dan bebek itu mengeluh tentang kesehatannya. Dan lagi-lagi ayam itu harus melakukan semuanya sendiri. Ayam kecil merah menyiangi tempat tidur sendirian. Setelah beberapa saat, gandum tumbuh dan tibalah waktunya untuk panen. Kemudian ayam itu mengajak teman-temannya untuk mengumpulkan gandum bersama. Tapi sapi itu sangat sibuk. Babi tidak mau keluar dari genangan airnya. Anjing itu bersembunyi di biliknya, dan bebek itu sama sekali tidak mendengarkan ayam. Jadi ayam merah kecil itu bekerja sampai malam tiba. Dia memanen gandum, telinga demi telinga. Akhirnya, tibalah waktunya untuk mengubah biji-bijian menjadi tepung. Ayam itu kembali pergi meminta bantuan dari teman-temannya. Kemudian sapi tersebut berkata bahwa sudah waktunya dia memberi susu, dan menolak untuk keluar dari kandang. Babi itu juga tidak mau membantu. Anjing itu berkata bahwa dia tidak tahu cara membuat tepung, dan bebek itu sangat sibuk berenang di kolam. Ayam kecil itu memotong gandumnya sendiri dan mengubahnya menjadi tepung. Akhirnya, saatnya memanggang roti yang enak. Ayam itu meminta bantuan teman-temannya. Tetapi sapi itu tidak punya waktu untuk bekerja. Babi itu terlalu lelah untuk membantu. Anjing itu sedang sibuk, dan bebek itu berkata bahwa dia sama sekali tidak tahu cara memanggang roti. Kali ini ayamnya benar-benar marah. Dia pergi ke dapur, dan dia menguleni adonan dari tepung yang dia giling. Dia memasukkannya ke dalam cetakan sendiri, mengirimkannya ke oven dan menunggu roti dipanggang. Saat aroma makanan yang baru dipanggang menyebar, ayam mengeluarkan roti dari oven. Dia pergi ke taman, duduk di meja dan menelepon teman-temannya. Melihat roti segar, seluruh penghuni peternakan mengerumuni ayam. Mereka semua ingin makan enak. Tetapi ayam itu berkata bahwa dia tidak akan berbagi dengan teman-temannya. Bagaimanapun, dia membuat roti sendiri, dan karena itu hanya dia yang pantas makan. Dan dengan nafsu makan yang besar, ayam itu mulai mematuk rotinya. Tapi dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa teman-temannya lapar. Kemudian ayam memutuskan untuk berbagi makanan, tetapi hanya jika teman-temannya berjanji untuk terus membantunya dalam segala hal. Sekarang semua hewan merasa malu dengan tingkah laku mereka, karena mereka menyadari bahwa ayam itu benar. Dan mereka berjanji untuk selalu saling membantu dalam segala hal. Ayam merah kecil tahu bahwa teman-temannya sedang belajar pelajaran yang nyata. Dia berbagi roti dengan mereka. Teman-teman makan bersama, kenyang, dan puas. Mereka tinggal di ladang dalam waktu yang lama dan selalu saling membantu.